Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang metode matrik untuk menyelesaikan persamaan linear. Jadi ini khusus untuk persamaan linear. Nah, kita bahas teorinya dulu. Jadi kalau kita punya perkalian yang singular itu artinya dia bukan merupakan vektor, tetapi dia hanya merupakan satu angka atau satu elemen. Kalau kita punya persamaan A dikalikan dengan X sama dengan B, maka dengan mudah kita bisa menghitung X itu adalah dengan membagi B dengan A. X sama dengan B per A. Nah, ini kalau kita melakukan perhitungan untuk variabel dengan nilai yang skalar, artinya nilainya hanya satu. Nah, untuk matriks atau untuk banyak elemen di dalam A maupun X dan B, itu nilai misalkan A juga matriks, A itu matriks, X matriks, B juga matriks. Maka kita bisa mencari nilai X itu dengan menggunakan inverse matrik. Jadi A pangkatkan dengan min 1 itu adalah simbol inverse matrik, kemudian kita kalikan B. Jadi ini mirip-mirip ya untuk menghafalkannya. A pangkat min 1 kan kalau yang skalar itu kan sama dengan 1 per A. Jadi ini mirip dengan ini. B per A ini juga B per A, tetapi ini itu bukan merupakan per seperti ini, tapi merupakan inverse. Nah, apa itu inverse matrik kita bahas di slide selanjutnya. Untuk slide saat ini kita pahami dulu apa pengaruh inverse matrik terhadap suatu matriks. Jadi ini adalah persamaannya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah matriks, anggaplah A, kita punya matriks A, kemudian kita kalikan dengan inverse matriknya, A pangkat min 1, maka akan menghasilkan matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah suatu matriks yang nilai diagonal ke kanannya, miring ke kanannya 0, dan selain diagonalnya itu bernilai 0. Nah, itu adalah matriks identitas. Jadi sebuah matriks dikalikan dengan inverse matriknya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Nah, apa karakteristik dari matriks identitas? Seperti ini. Jadi kalau ada suatu matriks itu kita kalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya akan matriks itu sendiri. Jadi suatu matriks jika dikalikan dengan matriks dikalikan dengan inverse matriknya, maka akan ketemu matriks identitas. Nah, kalau suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, itu akan sama dengan nilai dari matriks itu sendiri, yaitu A. Nah, dari dua pemahaman ini kita bisa substitusi ke persamaan ini. Ini anggap aja matriks ya. Jadi A itu matriks, X itu matriks, B itu matriks. Nah, di sebelah kiri sama dengan, itu kita kalikan dengan inverse matriknya, sebelah kanan sama dengan, itu juga kita kalikan inverse matriknya, sehingga menjadi inverse matrik A dikalikan dengan A kalikan X sama dengan inverse matrik A dikalikan dengan B. Ini kan bisa dicoret ya. Tetapi kita tidak coret karena kita mau meneruskan rumusnya. Nah, suatu matrik ini berlaku bisa dibolak-balik sama aja. Jadi suatu inverse matrik dikalikan dengan matrik itu akan menjadi matrik identitas seperti ini. Inverse matrik A dikalikan dengan A itu akan menjadi matrik identitas seperti ini. A kalikan inverse A itu sama dengan identitas. Ini kita tulis tetap X sama dengan inverse matrik A kalikan dengan B. Nah, suatu matrik dikalikan dengan matrik identitasnya, maka akan bernilai matrik itu sendiri, yaitu tetap X sama dengan inverse matrik A sama kalikan B. Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui solusi dari persamaan linear dengan menggunakan inverse matrik. Ini sama dengan ini. Ini adalah asal usulnya. Jadi kita nanti bisa menghitung solusi dari persamaan linear itu dengan rumus ini. X sama dengan inverse matrik A dikalikan dengan B. Nah, kemudian kita bahas apa itu inverse matrik. Sebagai contoh, kalau kita punya matrik A, yaitu nilainya A, B, C, D, maka inverse matrik dari A ini adalah 1/, determinannya, ini adalah A kalikan D dikurangi B kalikan C itu adalah determinan, kemudian dikalikan dengan matrik yang dibalik. Diagonalnya dibalik, diagonal ke kanan dibalik, itu DA, kemudian yang diagonal sebaliknya itu kita tandai minus. Jadi menjadi D minus B, ini AD kita balik DA, ini CB gitu, ini menjadi min C min B. Nah, kelemahan untuk inverse matrik ini itu hanya berlaku untuk
square matrik, artinya jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom berbentuk bujur sangkar square matrik. Jadi hanya berlaku nilai inverse suatu matrik itu hanya bisa kita lakukan itu jika ukuran dari matriknya adalah square atau bujur sangkar. Nah, dari rumus inverse matrik ini, maka jika determinannya 0, itu tidak ada solusi unik. Jadi solusinya tidak hanya satu. Itu kalau determinannya 0. Nah, suatu matrik yang ini determinannya A kalikan D dikurangi B kalikan C. Jadi si diagonal ini dikurangi dengan diagonal ini. Itu jika bernilai 0, maka itu disebut dengan matriks singular. Nah, ketika matriknya itu singular, itu berarti tidak ada solusi unik. Artinya solusinya itu tidak hanya satu. Nah, dengan demikian, supaya solusinya itu unik atau satu, maka suatu matrik itu harus non singular, artinya determinannya itu tidak boleh 0 supaya bisa diselesaikan atau supaya hasilnya unik atau satu. Nah, berikut ini adalah keterangan apa yang bisa kita batasan-batasan apa yang kita ketahui ketika kita menggunakan inverse matrik, yaitu matriknya itu harus square matrik dan harus non singular supaya hasilnya ada dan unik. Sekarang kita contoh. Nah, kelebihan operasi matrik ini seperti ini. Jadi kalau kita punya dua persamaan, 2x1 plus 9x2 sama dengan 5, persamaan 1, persamaan 2-nya adalah 3x1 min 4x2 itu sama dengan 7. Ini kan ada dua persamaan. Nah, dua persamaan ini kita bisa rubah menjadi persamaan matrik yang hanya satu. Jadi ini menjadi 2, 9, 3 min 4, x1, x2 sama dengan 5, 7. Nah, ini kalau kita kalikan dengan matrik itu akan sama dengan yang persamaan atasnya, yaitu 2x1 ditambah 9x2 sama dengan 7. Kemudian yang baris keduanya 3x1 minus 4x2 sama dengan 7. Ini adalah persamaan 2, ini adalah persamaan 1. Nah, kita berikan nama variabel yang sama supaya nanti bisa mudah memahami. Itu variabel yang ini itu adalah A. Kemudian x1, x2 adalah variabel yang tidak diketahui yaitu x, dan ini adalah variabel yang di sini 5, 7b. Jadi A kalikan x sama dengan b. Nah, suatu persamaan itu bisa kita selesaikan jika jumlah persamaannya itu sama dengan jumlah yang tidak diketahui. Dari sini kita tahu bahwa yang tidak diketahui itu adalah x1 dan x2. Sedangkan kita punya dua persamaan, yaitu persamaan 1 yang atas dan persamaan 2 yang bawah. Berarti kita punya dua persamaan. Kita mau mencari dua yang tidak diketahui yaitu x1, x2 dengan memiliki dua persamaan. Jadi kita bisa selesaikan persamaan ini. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan program MATLAB. Pertama, kita bikin variabel A. A itu adalah 293 min 4. Ketik A itu 29 3 min 4. Nah, kita cek determinannya. Nah, dengan MATLAB kita menggunakan function det. Nah, tidak 0 berarti nanti hasilnya harusnya adalah unik karena dia non singular, tidak sama dengan 0. Kita tulis yang B. B-nya adalah 5, 7. Nah, kita mencari solusi X itu adalah menggunakan inverse. Inverse-nya fungsinya ini. Inverse dari A, kita kalikan, A besar, kita kalikan dengan B. Inverse A kalikan B. Hasilnya adalah, nah, jadi X1 itu nilainya 2,3714 dan X2-nya 0,0286. Nah, dari sini MATLAB bisa menyelesaikan tanpa ada warning, sehingga kita bisa simpulkan bahwa persamaan ini, persamaan yang tadi itu merupakan persamaan dengan matrik yang non singular, yaitu hasilnya bisa unik atau hanya satu. Nilainya 1x1 dan 1x2, hanya satu solusinya. Sekarang kita coba lagi soal yang kedua. Nah, ini ada dua persamaan juga, kita bikin matriknya. A-nya adalah 293 min 4 dan B-nya adalah 57. 293 min 4.
Nah, kita gunakan panah ke atas supaya tidak mengetik lagi. Jadi adalah 293 min 4. 293 min 4 sama. Kemudian B nya adalah 57. Ini sama kayak tadi ya. Sebentar. Dua sembilan lima tiga. Ini sama kayak tadi ya. Ternyata kita langsung ke soal yang ini. 6 12 2 4. Dan B nya adalah 00. 6 12. Oke. Gunakan panas ke atas. 6 12 24. 6 12 24. Dan 00. B nya itu adalah 00. Nah, kita cari determinnya dulu. Nah, determinnya ternyata 0. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggunakan inverse matrix? Apa nanti komen dari MATLAB-nya? Inverse. Nah, di sini ada warning matrix is singular, ya karena determinannya 0 untuk menghitung secara presisi. Nah, hasilnya adalah not a number, berarti tidak not a number berarti dia tidak ada solusi. Kita coba lihat. Kalau kita selesaikan secara manual, ini ada dua persamaan, kita selesaikan satu persatu. Persamaan yang pertama kita cari hubungan antara X1 dan X2, yaitu 6X1 sama dengan ini pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi min 12X2, sehingga X1 itu sama dengan min 2X2. Adalah solusi yang dari persamaan 1. Kita coba cek solusi yang dari persamaan 2, yaitu 2X1 sama dengan min 4X2, sehingga X1 sama dengan min 2X2. Nah, ini ada dua solusi yang sama, hubungan antara X1 dan X2, yaitu X1 itu sama dengan min 2X2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa solusinya itu akan ada banyak, tidak terbatas solusinya banyak dan tidak unik. Karena apa? Sepanjang X1 itu sama dengan min 2X2, maka ini akan memenuhi persamaan yang dua ini. Jadi ini solusinya ada banyak, tidak hanya satu atau tidak unik. Nah, itu adalah pengaruh dari determinan 0. Determinan 0 itu bisa mengakibatkan solusinya itu tidak terbatas, ada banyak. Sekarang kita coba kasus yang kedua. Ini juga yang determinannya 0 tapi beda nanti misalnya. Nah, ini tadi komennya adalah not a number, padahal kalau kita pekerjakan dengan manual itu solusinya ada banyak. Sekarang kalau yang ini yang keempat atau soal yang ketiga ini, 3x1 min 4x2 sama dengan 5 dan 6x1 kurangi 8x2 sama dengan 2. Nah, kalau ini kita kerjakan seperti tadi secara manual, x1 nya itu adalah 5 plus 4x2 per 3, sedangkan kalau kita gunakan persamaan yang kedua itu x1 nya adalah 1 plus 4x2 per 3. Nah, kita lihat bahwa solusi dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu tidak sama. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan ini tidak akan ketemu solusinya. Karena apa? Karena solusi dari persamaan 1 itu berbeda dengan solusi dari persamaan 2, sehingga tidak mungkin ketemu solusi. Atau dengan kata lain, persamaan 1 dan persamaan 2 ini merupakan persamaan yang berbeda, bukan persamaan yang sama, sehingga tidak akan ketemu solusinya. Solusinya berbeda-beda. Nah, kita cek dengan MATLAB sekarang. 3 min 4, 6 min 8. 3 min 4 6 min 8. Kemudian B nya itu adalah 52. Kita cari determinannya.
Nah, determinannya juga 0. Kemudian kita cari solusi dari X-nya. Nah, solusinya itu ternyata infinity. Jadi yang tadi not number, yang awal tadi yang sebelumnya itu sekarang infinity. Nah, infinity ini kenyataannya adalah tidak ada solusi. Karena X1 berbeda dengan X1 yang di sini. Jadi matrik yang determinannya 0 itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah solusinya itu tidak unik atau banyak solusi. Solusi yang kedua itu adalah tidak ada solusi. Tuh. Sedangkan kalau determinannya tidak sama dengan 0 dan matriknya itu merupakan matrik square ya, bujur sangkar, maka solusinya adalah unik. Nah, saya kira demikian kenalan tentang solusi dari persamaan aljabar linear. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.